Semangat beraktivitas sahabat pencinta bonsai. Kali ini saya akan berbagi sedikit pengalaman untuk penanganan Hokianti yang busuk, sekarat, akarnya sudah mulai rapuh. Adapun di sini penyebabnya adalah karena musim hujan dan air tergenang pada akar dan media. Adapun langkah pertama yang kita ambil adalah mencabut bakalan Hokianti ini dan kita bersihkan semua kulit ataupun kulit akar yang mengelupas ataupun yang busuk. Kita bersihkan. Ini adalah bakalan Hokianti yang lumayan besar, yang sangat jarang kita jumpai. Sayang kalau tidak ditangani, maka bonsai ini, calon bonsai ini akan mati. Nah, pertama kita bersihkan dengan air yang mengalir. Bersihkan semua dari bekas media ataupun tanah yang melekat. Setelah itu kita keringkan. Kita bisa menggunakan kompresor ataupun diangin-anginkan, usahakan tidak terkena sinar matahari. Nah, setelah kering, di sini perlu kita siapkan beberapa bahan yang sangat efektif. Tentunya sebelum dirawat, kita harus bersihkan dulu akar yang membusuk. Kita potong ulang akar utama dan kulit yang mengelupas, kita bersihkan semua. Ini kalau tidak cepat penanganannya bisa menyebabkan kematian pada bakalan bonsai Hokianti yang cukup langka. Langka dalam artian bentuk ataupun ukurannya yang besar, karena ini membutuhkan waktu hampir 30 tahun untuk bakalan sebesar ini. Nah, di sini kita bersihkan dulu semuanya. Periksa bagian bawah dan kulit yang akan mengelupas, kita kelupas saja supaya benar-benar bersih. Setelah itu kita sediakan media ataupun bahan untuk membunuh bakteri-bakteri yang ada, jamur yang ada pada akar. Kita di sini menggunakan bawang merah. Di sini bawang merah kita kupas, kemudian diiris, dipotong-potong. Setelah itu kita rendam untuk mencari airnya. Bisa digeprek supaya cepat keluar airnya, kemudian dimasukkan ke dalam ember ataupun gayung untuk mendapatkan airnya. Kemudian kita oleskan ataupun disiram ke bagian yang luka ataupun ke bagian yang busuk. Kita bisa mengolesi dengan menggunakan bawang.
usahakan disiram merata ke semua bekas jamur ataupun bekas luka yang ada pada akar utama ataupun akar serabut, yang tujuannya adalah membunuh bakteri ataupun jamur yang tumbuh pada akar yang menyebabkan bakalan ini bisa mati. Nah, setelah disiram, kita angin-anginkan lagi sampai kering. Kemudian dipersiapkan media berupa sekam, pasir malang, bisa juga menggunakan tanah sedikit, perbandingannya 1:1,5. Kemudian pada ujung ataupun batang utama yang ke atas tutup dengan salep kambium. Nah, setelah media disiapkan dan bakalan sudah mengering, kita siapkan pot dengan media sekam, pasir malang, dan untuk pupuk di sini kita bisa menggunakan Dekastar. Usahakan tidak memakai pupuk kandang dulu. Kita cukup menggunakan sekam, pasir malang, dan sedikit tanah. Di sini saya tidak merekomendasikan untuk menggunakan pupuk kandang karena dapat menyebabkan tumbuhnya jamur pada akar. Cukup menggunakan sekam, tanah sedikit, dan pasir malang karena media ini mampu menahan air dan media menjadi poros, artinya air tidak tergenang pada pot. Nah, kemudian Dekastar kita masukkan dengan membuat lubang di sekeliling akar. Kita masukkan dan tutup Dekastar, kemudian bagian atasnya kita berikan pasir malang ataupun sekam. Nah, demikian untuk media pertama. Kita bisa lihat perkembangan dari Hokianti yang kondisinya sekarat. Setelah rapi, di sini kita bisa memilih ataupun memotong beberapa cabang utama ataupun batang utama untuk membentuk karakter dasar dari calon bonsai Hokianti. Nah, bekas potongan ini jangan dibuang. Kita bisa menggunakan ataupun menanam kembali dengan sistem stek. Dengan cara yang sama, kita olesi bekas potongan tadi dengan menggunakan salep kambium. Tujuannya adalah mencegah penguapan pada batang utama. Nah, bekas potongan tadi kita
lakukan seperti ini dan siap di stek dengan media yang sama. Usahakan taruh di tempat yang teduh agar proses penguapan tidak terlalu keras. Bisa juga disungkup, karena untuk membentuk ataupun menunggu hokianti batang sebesar ini butuh waktu yang cukup lama. Jadi sungguh kasihan kalau dibuang. Kita tanam kembali. Nah, ini perkembangannya setelah 3 minggu. Di sini saya sudah menempatkan di luar karena musim hujan, jadi matahari tidak terlalu keras. Dan kita bisa lihat di sini perakaran sudah kembali dan tunas-tunas baru sudah tumbuh. Ini baru proses 3 minggu. Kita bisa cek bagian batang ataupun bagian akar. Sudah subur sekali. Nah, kemudian di sini saya membubuhkan kotoran kambing yang sudah diayak. Bisa lihat di sini kondisi dari hokianti sudah mulai sehat dengan batang yang berwarna cerah dan tunas-tunas baru sudah tumbuh. Kita bisa lihat perkembangannya setelah 1 bulan lebih. Pertumbuhannya sangat pesat dan tunasnya sudah tumbuh bagian bawah. Begitu juga di bagian ujung ataupun bekas potongan yang 1 bulan lalu sudah mulai tumbuh tunas baru. Nah, demikian sahabat pencinta bonsai, bisa kita lihat di sini perkembangan dari hokianti yang bulan lalu hampir mati dan sekarang kita bisa melihat tunas-tunas baru bermunculan di setiap batang. Jadi kunci utamanya adalah di media. Usahakan medianya poros dan air tidak tergenang. Itulah yang menyebabkan sebagian besar bonsai yang kita miliki media utama adalah pasir, tanah, sekam, dan kompos. Nah, sekian sahabat pencinta bonsai, semoga bisa bermanfaat dan terima kasih banyak telah nonton video ini. Jangan lupa komen, like, dan subscribe untuk video selanjutnya akan saya upload lagi setelah hokianti ini tumbuh subur.